Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri di lanjutan mata kuliah Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa di dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, baik itu antara orang dengan orang dengan badan hukum dengan badan hukum, ada satu alternatif selain melalui jalur litigasi atau jalur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu sebagaimana diatur di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa, bahwa sengketa itu bisa dilaksanakan melalui jalur alternatif, antara lain bisa melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Selain itu semua yang tadi sudah kita diskusikan kemarin. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa memahami dengan baik dan bisa mencari studi-studi kasus di lapangan ya, melalui internet untuk menjadi bahan diskusi. Nah, selain yang tadi ada disebut sebagai arbitrase. Mana arbitrase ini sebenarnya sebuah lembaga yang mirip dengan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, tapi ini berbeda. Bedanya kenapa? Karena kalau kita kenal ada pengadilan negeri, ya, ini bisa dikatakan sebagai pengadilan swasta, yaitu arbitrase ini. Nah, arbitrase ini merupakan satu badan di mana memiliki yurisdiksi untuk menerima perkara, memeriksa, mengadili, dan memutuskan satu sengketa yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan di arbitrase. Nah, kuncinya, salah satu syarat untuk satu sengketa itu, perkara itu bisa diselesaikan di arbitrase, syarat utamanya adalah bahwa di dalam perjanjian ada klausul yang mengatakan dan disepakati bahwa jika ada persengketaan, permasalahan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Harus ada klausul itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak jika di dalam perjanjian tidak memuat klausul untuk penyelesaian di arbitrase jika ada sengketa? Nah, syaratnya jika perjanjian itu muncul atau terjadi sengketa, maka bisa disusulkan. Artinya saat menjadi sengketa, kedua belah pihak harus sepakat dalam sebuah perjanjian baru, susulan dari perjanjian yang lama, untuk menyelesaikan sengketa ini di jalur arbitrase. Itu syaratnya, harus ada kesepakatan. Kalau tidak sepakat, maka tidak bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Ini harus dicatat, tidak bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase jika dua belah pihak tidak sepakat. Artinya kalau tidak sepakat, ya nanti akan diselesaikan melalui jalur di pengadilan umum ya, pengadilan negeri. Itu syarat. Nah, selanjutnya, perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase? Bahwa diatur di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa, perkara-perkara yang bisa diselesaikan di jalur arbitrase adalah perkara
yang secara undang-undang diatur bahwa sengketa itu bisa dilakukan perdamaian. Jadi segala sengketa yang bisa diselesaikan dengan perdamaian maka bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Tetapi pada prakteknya tidak semua sengketa itu dibawa ke arbitrase. Kenapa? Ya arbitrase tentu dengan pengadilan ada kelebihan dan ada kekurangan. Nanti akan saya sampaikan. Nah, apa kelebihan pengadilan arbitrase ini? Salah satu kelebihan pengadilan arbitrase ini adalah yang pertama, waktunya cepat. Lantas apakah di pengadilan negeri atau peradilan umum waktunya lambat? Tidak, bukan lambatnya, tapi lama. Kenapa bisa lama? Karena di pengadilan umum, peradilan umum, sengketa keperdataan atau mungkin sengketa yang lain, itu bisa lama waktunya karena proses inkrahnya ini tidak final di tingkat pertama. Jadi jika perkara gugatan kita sudah putus di pengadilan tingkat pertama, akan tetapi pihak lawan tidak terima, maka belum bisa inkrah. Karena pihak lawan nanti akan mengajukan banding. Banding membutuhkan waktu lagi. Setelah putusan banding, ketika lawan kita tidak terima juga, ketika kalah atau ditolak, itu pihak lawan akan mengajukan kasasi. Ini kan juga butuh waktu lagi, atau bahkan bisa sampai jalur upaya hukum luar biasa ya, ditinjau kembali. Artinya prosesnya ini bukan lambat, tapi di pengadilan ini lama ya, sampai pada inkrah itu lama. Nah, di pengadilan arbitrase, di arbitrase itu putusannya sifatnya final and binding. Final and binding ini mirip dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan arbitrase tidak bisa dilakukan upaya hukum banding kasasi karena sifatnya final and binding, final dan mengikat terakhir, harus disepakati kedua belah pihak ya. Itu kelebihannya. Yang kedua, persidangan di arbitrase itu sifatnya tertutup sehingga hanya kedua belah pihak yang bersengketa dengan arbiter ya. Kalau di pengadilan namanya hakim, kalau di arbitrase namanya arbiter. Itu sifat sidangnya tertutup dan hanya kedua belah pihak. Ini relatif disukai. Kenapa? Karena rahasia pihak yang bersengketa, kemudian rahasia perusahaan tidak diketahui oleh publik, sehingga ini bisa menjaga nama baik pihak yang bersengketa, baik itu perorangan maupun badan hukum. Di sisi lain, di pengadilan, peradilan umum, pengadilan negeri dalam pemeriksaannya bersifat terbuka ke umum, sehingga dalam tanda petik rahasia-rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, rahasia perusahaan, rahasia kepentingan pribadi, maka bisa diketahui umum. Itu kelebihan kedua. Yang ketiga, di dalam arbitrase ini pengadilnya adalah namanya arbiter, hakimnya adalah arbiter. Kalau di pengadilan negeri namanya hakim ya. Nah, di arbitrase ini kita yang pihak bersengketa bisa memilih arbiternya, bisa memilih sesuai dengan kualifikasi expert ya, kemampuan, keilmuan, tergantung dari persoalan sengketa apa yang kita sengketakan di situ. Misalkan sengketa tentang hak cipta, ya kita bisa memilih arbiter yang paham betul, memiliki background terkait tentang sengketa hak cipta atau sengketa investasi dan seterusnya.
Nah, kalau di pengadilan negeri kan tidak ya. Hakim, majelis hakim ini ditentukan oleh ketua pengadilan ya, ketua pengadilan. Jadi kita tidak bisa memilih hakimnya di mana kalau di pengadilan negeri. Nah, kalau di pengadilan negeri selain hakim tidak bisa memilih, pengadilan negeri ini kan hakimnya hakim karir ya. Sehingga ekspertisnya atau backgroundnya secara keilmuan itu sifatnya umum, general. Tapi kalau di arbiter itu dia punya kualifikasi dan kompetensi bidangnya masing-masing. Kita tinggal bisa memilih ya, tergantung nanti persoalannya kita di dalam hal apa itu. Nah, selanjutnya dari kelebihan kekurangan itu, sehingga arbitrase ini cenderung menjadi pilihan penyelesaian sengketa para pelaku usaha, para badan hukum, PT, kasus-kasus besar ya. Kenapa kok yang memilih itu di jalur arbitrase para pengusaha ya? Karena kerahasiaannya terjaga, cenderung cepat, bisa segera ingkrah, bisa segera eksekusi. Selain itu ya, dalam tanda kutip yang bisa kuat di arbitrase ini para orang-orang yang punya uang banyak ya. Kenapa? Karena ya dalam prinsip hukum acaranya kita biaya sendiri dan biayanya cenderung mahal karena memang expert arbiternya ya. Nah, ini kelemahannya mahal. Kalau di pengadilan umum kan murah dan berbiaya ringan ya. Itu kan ada kelemahan. Hingga para pengusaha dunia perbankan, dunia bisnis, kalau ada sengketa banyak yang melalui jalur arbitrase. Syaratnya adalah bahwa bisa diselesaikan di jalur arbitrase. Syaratnya adalah kedua belah pihak telah sepakat. Bisa saja kesepakatan itu tertulis di dalam perjanjian, dalam klausul ya. Sebelum ada sengketa ada klausul dalam perjanjian bahwa jika terjadi perselisihan akan dibawa ke arbitrase. Syaratnya harus disepakati. Atau jika di perjanjian tidak ada klausul terkait tentang kesepakatan untuk menyelesaikan di jalur arbitrase, bisa disusulkan ketika terjadi sengketa, maka bisa disepakati untuk membuat perjanjian bahwa sengketa ini akan disepakati untuk diselesaikan di jalur arbitrase. Ini syarat ya, karena perjanjian yang ada klausul untuk diselesaikan di arbitrase ini menjadi syarat pendaftaran di arbitrase nanti. Kalau nggak ada itu tidak diterima, karena kuncinya kedua belah pihak harus sepakat. Kalau tidak sepakat ya nanti akan diselesaikan di jalur peradilan umum, peradilan negeri. Nah, sebenarnya perkara-perkara apa saja sih yang bisa diselesaikan di jalur arbitrase? Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa, bahwa perkara-perkara yang bisa diselesaikan di jalur arbitrase adalah perkara-perkara yang menurut undang-undang ini bisa diselesaikan dengan perdamaian. Sengketa yang bisa diselesaikan dengan perdamaian, ini berarti kan perkara-perkara perdata. Kalau perkara pidana tidak bisa ya didamaikan. Kalau deliknya umum, kalau kemudian deliknya aduan sebenarnya bisa ya didamaikan, tapi tidak masuk dalam jalur arbitrase karena itu persoalan pidana. Ini cenderung pada persoalan privat ya, persoalan pribadi, bukan hukum publik ya, atau pidana. Itu selanjutnya melanjutkan atas sifat putusan dari arbitrase ya. Sifat putusan dari arbitrase yang sifatnya final and binding, maka ini menjadi kelebihan ya, karena tidak bisa ada upaya hukum lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana eksekusi ya, eksekusi dari putusan arbitrase ini. Pada prinsipnya putusan arbitrase ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib secara sukarela ya, secara sukarela, karena kan kalau sudah diputuskan
misalkan sepakat melalui jalur arbitrase sudah diputuskan arbiter, ya tentu secara sukarela akan kedua belah pihak akan melaksanakan isi putusan. Tetapi tidak jarang juga ada yang salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, tidak terima, tidak puas. Maka bagaimana eksekusinya? Eksekutorial dari putusan arbitrase ini, wajib putusan arbitrase ini didaftarkan ke pengadilan negeri. Didaftarkan ke pengadilan negeri, sehingga eksekutorialnya dari eksekutornya ya dari putusan arbitrase ini adalah panitera jurusita dari pengadilan negeri ya. Harus didaftarkan ke pengadilan negeri baru bisa melakukan eksekusi, misalkan aset tanah dan seterusnya. Tidak bisa langsung mengeksekusi sendiri. Jadi eksekutornya adalah tetap pengadilan, harus melibatkan tetap pengadilan negeri ya. Jadi putusannya tidak boleh lebih dari 30 hari syaratnya. Setelah putusan segera saja didaftarkan ke pengadilan negeri untuk memiliki kekuatan eksekutorial dan bisa dieksekusi kalau salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Kalau dilaksanakan dengan sukarela ya sebenarnya tidak perlu eksekusi ya, karena prinsipnya ini kan satu kesepakatan. Itu ya terkait tentang peradilan arbitrase. Nah, peradilan arbitrase ini di Indonesia, Badan Arbitrase di Indonesia ini ada BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan ada Badan Arbitrase Perbankan, Bea Cukai, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ada arbitrase internasional ya. Banyak sekali lembaga-lembaga arbitrase nasional. Nah, putusan arbitrase nasional ini bisa dieksekusi di negara selama dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum di negara tersebut ya. Itu yang nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, bagaimana mekanisme eksekusi putusan arbitrase internasional. Oke, untuk sementara ini dulu di pertemuan kita perkuliahan pada hari ini. Nah, ini mudah-mudahan tidak menjadi satu kepuasan atas apa yang saya sampaikan, tapi justru menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan ya. Muncul sebuah curious, penasaran, atau muncul satu problem-problem yang nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom ya, atau nanti bisa di Edmodo. Itu sementara perkuliahan hari ini. Nah, mudah-mudahan ini kita lanjutkan di diskusi ya di Google Classroom, atau bisa saja nanti di WhatsApp group. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melanjutkan tatap muka di kelas. Itu dari saya, dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan selalu optimis.